pelajarannya yang kita ambil dari sini, Bapak-bapak ya. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali ini secara rahasia, tersembunyi. Saking sembunyi-sembunyi itu kan, saat yang masuk Islam itu sampai jumlahnya 30 orang, di situ termasuk laki-laki dan perempuan, maka Rasulullah SAW memilih rumah seorang sahabatnya, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, disebutnya Darul Arqam bin Abil Arqam. Ketika jumlah pengikut Nabi saat itu mencapai 30 orang, isinya laki-laki dan perempuan, markasnya, tempat berdakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau sekarang populernya dengan sebutan Darul Arqam. Cuma dulu Darul Arqam itu kepake jamaah apa itu? Jamaah tabligh, sering pakai nama Darul Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kesejahteraan, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya juga nanti yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kepada kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah caranya, salah satunya supaya kita tenang, tidak mengeluh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu caranya. Lihat siapa yang memberikan, jangan lihat apa yang diberikan. Lihat siapa yang memberikan, jangan lihat apa yang diberikan. Nah, dulu Harun Ar-Rasyid, ya ini kisah motivasi dulu biar pagi-pagi kita bersyukur. Sebelum masuk ke sejarah sedikit. Harun Ar-Rasyid itu memiliki pembantu namanya Ayash, boleh juga dipanggil Iyas. Iyas ini selalu makan bersama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Katakanlah Pak Asnawi ini Harun Ar-Rasyid, saya Ayash, selalu makan sama Khalifah. Enak terus, namanya juga Khalifah kan, makanannya enak terus. Suatu saat Khalifah ngelihat, ini si Ayas ini kok enak terus makannya, nanti suatu saat gua kerjain. Kata Khalifah, kasih menu yang tidak enak. Apa masih selahap itu? Dibuatkan apa itu, menu yang tidak enak. Diundang lagi si Ayas, makan lagi, tetap dia merasa enak dan lahap. Kata Khalifah, apa? Ayas, itu apa yang kamu makan enak? Kata Ayas apa? Enak, nikmat. Jawaban Ayas apa? Karena saya lihat Paduka adalah raja yang diraja, yang mulia, maka apa yang diberikan oleh raja yang mulia, yang bijaksana, yang baik selalu enak. Nah, maka kalau kita lihat Allah ngasih kita penyakit, karena penyakit itu jangan kita lihat penyakitnya. Kita batuk, ini musim pancaroba. Allah memberikan kita kemiskinan, membatasi rezeki kita, jangan lihat terbatasnya rezeki kita, tapi lihat Allah juga yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan udara kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang terkadang menjadikan kita berkecukupan. Kalau kecukupan dan kemiskinan itu semuanya dari Allah, maka kita lihat Allahnya yang memberi kita, hati kita akan tenang. Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada ngedumel. Karena yang menjadikan kita menangis dan tertawa adalah Allah. Maka nikmat ataupun ujian
kemiskinan ataupun kekayaan, selama itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita sadari, kita lihat Allah yang memberikannya, itu yang meringankan. Dan bagi orang-orang yang keimanannya sudah tinggi, keridoannya sudah tinggi, semuanya jadi indah. Itu Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Jadi jangan lihat apa yang diberikan, tapi lihat siapa yang memberikan. Nah, ini. Tapi ini teori saja, kenyataannya terkadang sulit. Kita bahagia kalau senang banyak harta, tapi giliran dicoba dengan kemiskinan sedikit saja sakit, 1 minggu saja sakit, ngeluhnya sudah bukan main. Padahal yang memberikan sakit, yang memberikan cobaan, yang memberikan kemiskinan adalah Allah. Kalla innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Manusia itu kalau dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu wa na'amah, dimuliakan oleh Allah, diberi berbagai macam kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, ini Tuhanku memuliakanku. Tapi sebaliknya bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, disedikitkan rezekinya, lalu dia berkata dengan keluh kesah, rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Kala tidak demikian, kekayaan dan kemiskinan, banyaknya rezeki dan sedikitnya rezeki, semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Mudah-mudahan kalau kita ditimpa musibah dan cobaan selalu bersabar. Itu orang muslim, antara syukur dan sabar. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah membahas kemarin tentang apa itu wahyu. Wahyu itu apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sampai surat Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Itu ya, wala tamnun tastaksir, itu di surat Al-Muddassir. Nah, kita sudah membahas apa itu bahwa wahyu itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Sudah membahas poin 1, poin 2. Ini kita menjelaskan lagi. Ada, insyaallah masih ingat Bapak-bapak ya, wahyu itu bukan karangan Nabi. Nabi membedakan antara hadis dan Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung ditulis. Yang kedua, Nabi ketika ditanya tidak langsung menjawab, tapi menunggu ilmu dari Allah. Ini pertanda wahyu dari Allah, bukan dari dalam diri Nabi. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga itu Nabi Muhammad SAW mengetahui banyak sejarah umat-umat terdahulu secara detail. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah kaum Lut, kisah Ibrahim, itu kan semua sumbernya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Sebagai bukti gampangnya saja, sebetulnya banyak ibu-ibu bapak-bapak mukjizat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan pendapat Nabi. Gampangnya saja ini, gampangnya saja itu Abu Lahab dan istrinya. Kenapa jadi mukjizat? Kan di Mekah itu kaum muslimin sedikit yang beriman kepada Nabi. Bahkan ini baru Nabi dan segelintir orang, keluarganya yang dekat. Saat itu Nabi, ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan pembahasan berikutnya untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi. Saat Nabi kekuatannya sedikit, yang beriman sedikit, sudah berani-beraninya Nabi mengancam Abu Lahab dan istrinya. Kan Abu Lahab ketika Nabi mengumpulkan kaum muslimin, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Adi, ya Bani Adi, itu di sekeliling bukit Sofa, terus menyampaikan, inni lakum nazirun baina yaday azabin azim, aku memperingatkan kalian bahwa nanti ada siksa dari Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak beriman. Kata Abu Lahab apa? Tabban laka sairal yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepenuh hari. Alihada jama'atana, apakah untuk hal sepele ini engkau kumpulkan kami?
Itu Abu Lahab berkata seperti itu. Turun firman Allah apa itu? Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang dikerjakannya itu tidak bermanfaat baginya. Dia kelak akan masuk ke api yang bergejolak. Juga istrinya yang membawa kayu bakar untuk menjebak Nabi, untuk meletakkan duri-duri di jalan Nabi Muhammad SAW. Pakai logika sekarang bapak-bapak, dalam kondisi tidak kuat seperti ini, dalam kondisi Nabi sendirian, pengikutnya cuma keluarganya dan segelintir orang, sudah berani mengancam Abu Lahab. Turun surat ini. Surat ini wahyu dari Allah. Kalau surat Al-Lahab ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Abu Lahab masuk Islam. Batal satu surat ini. Ternyata sampai akhir zaman ini, sampai sekarang ini, Abu Lahab dan istrinya tidak masuk Islam. Kan gampang saja. Abu Lahab bilang sama istrinya, wahai istriku, yuk kita masuk Islam. Kita batalkan satu surat Al-Quran, itu surat Al-Lahab. Nanti orang tidak beriman. Ternyata sampai akhir zaman Abu Lahab dan istrinya tidak masuk Islam dan tidak beriman. Ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Ada ustadz populer keceplosan. Bisa saja ustadz itu surat Al-Lahab mansuh, dinasah. Dinasah itu dihapus kalau Abu Lahab dan istrinya masuk Islam. Bisa saja itu dimansuh. Nah, ini hati-hati bapak-bapak. Musim batuk ya bapak-bapak ya. Udara ini, jadi harus banyak air putih. Kan bisa saja Allah itu menasah, menghapus satu surat, satu ayat, bisa, kata ustadz yang populer ini, tapi saya tidak menyebut namanya. Ini bapak-bapak perlu diketahui, nasikh dan mansuh, menghapus satu ayat, mengganti dengan ayat yang lain, ini hanya berlaku dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Apa? Dalam masalah hukum itu nasikh dan mansuh. Misalnya hukum hukum sholat pertama kali kan menghadap misalnya ke Al-Masjidil Aqsa. Terus turun ayat dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ini dalam masalah hukum. Kalau dalam masalah hukum ada nasikh dan mansuh. Ada nasikh dan mansuh. Misalnya lagi seperti ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Pada awalnya, pada dasarnya, apabila kita sudah sakaratul maut, akan meninggal dunia, itu hukumnya wajib berwasiat. Diwajibkan untuk kalian berwasiat. Hukum dasarnya dimansuh dengan ayat tentang waris. Jadi wasiat itu tidak wajib. Ini. Jadi nasikh dan mansuh itu berlaku hanya pada hukum. Kalau tentang pemberitaan, nah ini, misalnya saya memberitakan bahwa besok akan terjadi demo besar-besaran. Ini kan berita. Kalau berita dalam Al-Quran tidak boleh dinasikh, tidak boleh dimansuh, tidak boleh dihapus. Nah, ucapan Nabi Muhammad tentang binasalah kedua tangan Abu Lahab, juga kelak dia akan masuk ke dalam neraka, tidak berguna apa yang dikerjakannya dan tidak pula berguna hartanya, juga istrinya akan binasa. Ini kan tentang pemberitaan, bukan tentang hukum. Jadi tidak bisa dimansuh, tidak bisa dihapus. Maka pemberitaan dari Nabi yang jujur, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat. Karena Nabi tidak berbohong dan berita yang disampaikannya tidak bohong. Jadi ini tidak bisa berita tentang Abu Lahab ini dimansuh, tidak bisa.
satu surat kita buang saja dimansuh, tidak bisa. Karena ini termasuk masalah apa? Pemberitaan. Kalau masalah hukum itu bisa ada kena nasih dan mansuh. Ini satu surat saja sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi. Kan bisa saja Abu Lahab sama istrinya itu membatalkan satu surat ini dengan dia masuk Islam. Batal itu apa? Nabi Muhammad bohong, buktinya saya masuk Islam. Itu siapa tuh? Wahsy yang membunuh paman Nabi masuk Islam. Abu Sufyan yang memusuhi Nabi masuk Islam. Kenapa Abu Lahab dan istrinya tidak masuk Islam? Untuk membatalkan satu surat. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu, khususnya surat Al-Lahab itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak-Bapak ya. Insya Allah kalau kita tidak ada keraguan, kita semakin banyak buku-bukunya tentang mukjizat Al-Quran itu ada, silakan dibaca. Tapi ini kita menyinggung sebagian sedikit saja. Berikutnya kita akan membahas tentang dakwah Nabi secara rahasia. Ad-da'watu sirran, dakwah Nabi secara rahasia. Secara global, fase-fase dakwah Nabi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dakwah secara rahasia, yaitu setelah turun ya surat Al-Muddatsir tadi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangkitlah dan berikanlah peringatan. Dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, fase kedua, dakwah terang-terangan dan cuma dengan lisan saja, tidak ada perang. Dakwah terang-terangan cuma dengan lisan. Ini fase Nabi di kota Mekah setelah 3 tahun tersebut sampai beliau berangkat hijrah. Jadi dakwah dengan lisan secara terang-terangan tanpa perang sampai Nabi hijrah. Fase ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan dengan kebolehan memerangi orang yang memerangi. Kebolehan memerangi orang yang memerangi. Ini dimulai setelah perdamaian Hudaybiyah. Yang keempat ada dakwah terang-terangan dan memerangi orang-orang yang merintangi dakwah yang enggan masuk ke dalam Islam. Ini fase yang keempat. Kita akan membahas fase yang pertama, dakwah terang-terangan. Pada awalnya Rasulullah SAW memenuhi perintah Allah tadi di surat Al-Muddatsir dengan berdakwah secara rahasia-rahasia agar mereka itu meninggalkan penyembahan berhala. Jadi dakwahnya secara secara rahasia, bukan secara sia-sia, secara rahasia agar suku Quraisy itu tidak terkejut dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu kaum Quraisy muta'assibah, sangat fanatik dengan penyembahan berhala-berhala mereka. Makanya Nabi SAW saat berdakwah di masa rahasia ini tidak di tempat umum. Ini kan masih termasuk tempat umum, banyak orang. Tidak, Nabi dari yang terdekat, orang-orang dekatnya, dari kerabat dekatnya satu persatu yang diyakini orang itu akan menerima dakwah Islam. Yang pertama kali beriman, nah ini kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, wa kana fi awaili man dakhala al-Islam min haula Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Harisah maulahu alaihi salatu wassalam wa mutabannahu wa Abu Bakr ibnu Abi Quhafah wa Utsman bin Affan wa Zubair ibn al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Jadi yang pertama kali kelompok yang pertama kali beriman, orang-orang yang pertama kali beriman kepada dakwah Nabi Muhammad adalah istrinya. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Kenapa Khadijah selalu disebut? Karena ini di awal-awal dakwah Nabi, sampai usia Nabi berapa tahun? 50 tahun, istrinya cuma Khadijah. Jadi Aisyah belum ketemu, ini belum menikah. Abu Bakar juga baru masuk Islam di sini. Di fase dakwah Syriah ini yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair ibn al-Awwam,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Baru ini yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masing-masing nanti ada keutamaan para sahabat ini. Nanti ini kalau kita mau perkaya lagi silakan baca kehidupan sahabat. Dari mulai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira dengan jaminan surga. Itu nanti ada kitabnya namanya Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Nanti di situ ada keutamaan-keutamaan sahabat Nabi. Di antaranya ini ada Umar ibn Khattab, nanti masuk Islam belakangan. Ini Umar belum masuk Islam. Ini baru Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ada keutamaan Abu Bakar, ada keutamaan Ali, ada keutamaan Utsman, ada keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Imam An-Nawawi ini yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi ini salah satunya mengisahkan tentang karomah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang dimuliakan oleh Nabi. Hatinya bersih, ibu-ibu, bapak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu habis wudu dulu kan masjid itu tanah pasir. Sa'ad bin Abi Waqqas wudu, airnya masih menetes di jenggotnya, sendalnya ditenteng. Orangnya enggak sombong. Itu walaupun masjid itu tanah, sendal ditenteng, diangkat. Kata Nabi apa di dalam masjid beliau itu, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian seorang calon penghuni surga. Ada ini Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As curiga, siapa ini orangnya? Kok calon penghuni surga? Ternyata masuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari keesokannya yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, wahai Sa'ad, aku ini ada masalah keluarga dengan orang tuaku. Aku ingin menginap di rumahmu. Nginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat malam tidur. Enggak tahajud sepenuh malam, paling tahajud sebentar, tidur lagi, sholat subuh. Malam kedua seperti itu juga. Kata Abdullah bin Amr bin As, di malam ketiga sama juga, ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya Amr bin As ini, Abdullah ini putra Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini bertanya ke Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Wahai Sa'ad, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Saya nginep ini cuma pura-pura, ingin mengetahui sejauh mana, sehebat mana ibadahmu, sampai Rasulullah itu menyebut engkau itu calon penghuni surga. Penasaran. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apa? La amliku siwa dzalika. Tidak ada yang lain, cuma itu ibadahku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan ala ahadin. Tapi aku di dalam hatiku ini tidak ada dendam dan kebencian kepada orang lain. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatinya bersih, karena hatinya bersih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar gembira dia ini calon penghuni surga. Kan kalau penghuni surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut apa yang ada di dada mereka berupa dendam, kebencian dan kedengkian. Itu penghuni surga. Nah, kalau hidup di dunia ini seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ada dendam dan kebencian kepada sesama muslim, pada orang lain, ini seperti penghuni surga yang berjalan di dunia. Makanya saat diberi kabar gembira oleh Rasulullah, dia sebagai calon penghuni surga. Bukan cuma itu, Bapak-bapak. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini Bapak-bapak silakan sering kajian kitab Riyadhus Shalihin sama Ustadz yang hadis. Ustadz siapa itu? Di sini kalau ngajar Ustadz hadis? Ustadz Ridho, sama Ustadz Ridho, beliau itu Ustadz di Ibadur Rahman, menantunya Kiai Ihsan, cuman terkenalnya Kiai Cepot. Kiai Cepot kakak kelas saya itu di pondok pesantren, cuman senior itu. Kiai Cepot udah almarhum, beliau sakit masih muda. Itu nanti
kalau mau belajar Riyadhus Shalihin sama beliau. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan bab karamatul aulia, bab tentang karomah para wali. Di situ diantaranya ada karomah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayo silakan bacalah di situ. Yang jelas di sini dalam sejarah ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita ibu-ibu bapak-bapak percaya karomah itu. Artinya Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh, sahabat Nabi atau ulama. Nah, ini kan karomah itu kan Allah memuliakan orang yang soleh. Itu ada karomah itu. Dan karomah itu menyalahi atau dia itu sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan. Nanti ada karomah Umar bin Khattab, serem lagi nih bapak-bapak. Itu ada kitabnya, bab karomatil aulia. Kita percaya itu. Tapi kita singgung sedikit saya tadi, karomahnya adalah hatinya bersih. Bukan cuma itu, nanti doanya itu dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah, manjur, mustajab. Nah ini ya bapak-bapak, yang pertama masuk Islam, kita ingat ini orang-orang setia kepada Nabi. Di awal-awal dakwahnya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Utsman bin Affan, Zubair ibnul Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi siapa? Yang anak angkat Nabi? Zaid bin Harisah. Ini juga yang pertama kali memeluk Islam. Pelajarannya yang kita ambil dari sini, Bapak-bapak ya. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali ini secara rahasia, tersembunyi. Saking sembunyi-sembunyi itu kan, saat yang masuk Islam itu sampai jumlahnya 30 orang, di situ termasuk laki-laki dan perempuan, maka Rasulullah SAW memilih rumah seorang sahabatnya, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, disebutnya Darul Arqam bin Abil Arqam. Ketika jumlah pengikut Nabi saat itu mencapai 30 orang, isinya laki-laki dan perempuan, markasnya, tempat berdakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau sekarang populernya dengan sebutan Darul Arqam. Cuma dulu Darul Arqam itu kepake jamaah jamaah tabligh, sering pakai nama Darul Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Sebelum mencapai 30 orang pengikutnya, Nabi sembunyi-sembunyi dalam melakukan dakwah dan ibadah di lereng-lereng bukit dan gunung. Baik, hikmahnya apa? Dan itu ibu-ibu bapak-bapak yang masuk Islam kepada Nabi rata-rata orang-orang yang dianggap lemah, miskin. Minal miskin. Zaid bin Harisah dari kalangan budak. Ya, ada yang miskin, ini banyak yang dianggap lemah, yang beriman kepada Nabi pertama kali. Banyak lagi, bukan cuma itu, ada Amr bin Yasir. Itu termasuk orang-orang miskin. Yang kaya di sini Khadijah, Abdurrahman bin Auf, ini mungkin Utsman bin Affan mungkin yang kaya. Selebihnya orang-orang miskin. Nah, nanti kita akan pelajari apa hikmahnya. Yang pertama, kenapa Nabi bersembunyi-sembunyi pada fase dakwah pertama ini. Nah, tidak diragukan, kata Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, pengarang kitab Fiqh Sirah ini, tidak diragukan Nabi sebetulnya sembunyi-sembunyi dalam berdakwah di fase pertama ini bukan karena takut, pada suku Quraisy, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi ilham, mewahyukan. Jadi kalau ilham untuk Nabi itu namanya wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu. Itu seperti itu. Juga hikmahnya adalah untuk memberi pelajaran kepada para dai atau yang berdakwah di jalan Allah dan memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan kepada umat dan kepada masyarakat, itu untuk mengambil upaya-upaya yang manusiawi secara lahir. Kan secara manusiawi dan secara lahir, ketika pengikut kita sedikit, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ini kan upaya-upaya yang manusiawi dalam batasan kemampuan manusia. Jadi upaya-upaya ini menjadi sunnatullah untuk kita lakukan.
Jangan langsung kita terang-terangan menyampaikan dakwah di mana di tengah itu misalnya orang-orang belum mengenal Islam. Habis kita dipanah kalau di Papua itu. Langsung terang-terangan masuk Islam, tidak masuk Islam, masuk neraka, dipanah kita. Makanya pelan-pelan satu persatu itu para habaib ke Papua. Pelan-pelan ada Ustadz Padlan Garamatan. Gara-gara satu orang ini banyak orang Papua memeluk Islam. Ini bagus. Berdakwah di pedalaman seperti itu. Beda di kota kita datang dikasih makan, dikasih transport, enak. Di Papua, ya itu dakwah masya Allah. Para habaib ke sana, para ustadz ke sana berdakwah. Pertama pelan-pelan sembunyi itu hikmahnya ya. Bukan karena takut, tapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk pertama kali berdakwah secara rahasia. Dan sebagai anjuran untuk melakukan upaya yang manusiawi secara lahiriah. Jadi lakukan upaya yang manusiawi secara lahiriah. Upaya manusiawi itu ya sembunyi-sembunyi saat kita belum kuat. Itu yang pertama. Jadi bukan karena Nabi takut. Yang kedua, ada hikmah di balik ini. Kenapa al-awailul ladzina dakhalu fil Islam wal hikmah min isra'ihim ilal Islam qabla ghairihim. Nah, ini kenapa orang-orang yang pertama kali masuk memeluk agama Islam dan mereka itu bersegera memeluk agama Islam sebelum orang lain memeluk agama Islam, ternyata mereka ini orang-orang fuqara, orang-orang miskin, wad du'afa, orang-orang yang lemah, wal ariqa, ada budak, seperti itu. Ini hikmahnya apa? Famal hikmatu fi dzalika wa masiru fi an tata'assad daulah al-islamiyah ala arkanin min misli haula'in nas. Kenapa dakwah Islam itu pondasinya orang-orang yang dianggap lemah, miskin, ada budak, ada orang yang tidak kaya, itu seperti itu. Ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini menjelaskan. Ini adalah sebuah fenomena yang alami. Atau ini sebuah fakta yang alami. Ini sebuah az-zahira minas samra at-tabi'iyah, sebuah hasil, sebuah buah dakwah yang alami. Sebuah buah dakwah yang alami. Jadi yang memenuhi panggilan dakwah itu adalah orang-orang yang miskin, yang lemah, sebagiannya itu adalah budak. Ini adalah sesuatu hasil dakwah yang alami, biasa seperti itu. Mengapa demikian? Ini mengapa disebut alami? Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman itu tentang pengikut Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang pembesar di kalangan Nabi Nuh itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sulit menerima dakwah dan sombong itu, kalau di dalam kitab Al-Qur'an kita baca-baca, satu, orang yang menjadi pemuka, punya banyak masyarakat, pemuka punya banyak masyarakat, ini sulit beriman. Yang kedua, orang yang punya banyak harta seperti Qarun, Fir'aun, ini sulit beriman. Jadi harta sering sebut di dalam Al-Quran, terus ketokohan, kekuasaan juga sering sebut di dalam Al-Quran, karena kekuasaan sebagai pemuka dan memiliki banyak massa juga banyak harta ini menjadi hambatan pertama untuk menolak hambatan pertama yang membuat dia tidak menerima dakwah seperti itu. Ini contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum araziluna badiyar ra'yi." Nabi Nuh berdakwah dilecehkan, diejek sama orang-orang yang kaya dan pembesar-pembesar di kaumnya sambil berkata, "Engkau ini manusia biasa wahai Nuh, dan pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang miskin, yang lemah, yang mudah percaya dan mudah dibohongin," kata pemuka-pemuka kaum Nabi, pemuka-pemuka yang kaya seperti ini. Ini seperti itu. Nabi Muhammad juga pengikutnya orang-orang yang lemah, miskin. Terus kaumnya Fir'aun juga dianggap lemah. Bani Israel itu dianggap lemah, dianggap miskin, bangsa budak. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Jadi kami berikan tanah di timur dan di barat kepada kaum yang dianggap lemah dan ditindas oleh Fir'aun.
Kan orang-orang tertindas yang mengikuti Nabi Musa. Terus kaum Nabi Soleh, Pak, itu juga orang-orang yang para pemimpinnya yang memiliki banyak pengikut, yang memiliki banyak hara juga melecehkan Nabi Soleh. Karena kenapa? Pengikut Nabi Soleh itu orang-orang miskin dan lemah. Dulu ada yang pernah bertanya kepada saya, apakah nabi-nabi itu selain Nabi Muhammad ada yang keturunan bangsa Arab? Saya jawab waktu itu apa? Cuma Nabi Ismail ya. Kan abul bangsanya nenek moyangnya orang Arab, Nabi Ismail. Kalau yang keturunan Ishak, Israel. Nah, adakah nabi selain Nabi Muhammad yang keturunan bangsa Arab? Jadi kan seluruh nabi-nabi itu, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria itu kan keturunan Nabi Ishak. Makanya begitu lahir Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail yang merupakan nenek moyang bangsa Arab, orang Yahudi tidak menerima. Ternyata dalam riwayat lain, nabi-nabi yang berbangsa Arab itu ada 4. Ini masih diperdebatkan, ada yang bilang sanadnya lemah, ada yang bilang tidak lemah. Yang pertama Nabi Ismail, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh. Cuma Nabi Hud dan Nabi Soleh kan sebelum Nabi Ibrahim. Hud, Soleh. Ada lagi satu Nabi Shu'aib, itu nabi-nabi yang berbangsa Arab. Nah ini wa ila samud alladzina arsalallahu ilaihim salihah kaifa tawalla anhu zu'ama al-mustakbirun. Ini kepada kaum soleh bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kumpulan orang-orang kaya dan pemuka ini berkata kepada orang-orang yang dilecehkan, dipandang lemah, orang-orang miskin, pengikut Nabi Soleh, ata'lamuna anna salihan mursalun mir rabbih, apakah kalian meyakini bahwa Soleh ini adalah utusan dari Tuhannya, dari Allah? Para pengikutnya yang miskin-miskin ini menjawab, ya kami beriman dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki masa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta ini berkata dengan sombongnya, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami, apa yang kalian percayai itu, apa yang kalian imani itu kami tidak percaya. Kata orang yang punya masa, kata orang yang punya kedudukan, kata orang yang punya harta tadi. Ini hikmahnya kenapa demikian? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, intinya dakwah Islam itu membebaskan manusia dari penyembahan hamba kepada sesama hamba. Gitu. Membebaskan hamba dari menyembah terhadap sesama hamba. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi membebaskan manusia jangan sampai menyembah kepada sesama budak, kepada sesama hamba. Jadi al-khuruj an sultanin nasi wa hukmihim ila sultanillah, dan keluar dari kekuasaan manusia kepada kekuasaan Allah. Karena inti dakwah Nabi Muhammad ini adalah membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama hamba dan membebaskan manusia dari kekuasaan orang-orang yang merasa Tuhan, dari kekuasaan orang-orang yang merasa berkuasa. Maka yang paling menentang adalah penguasa. Maka yang paling menentang adalah orang-orang yang merasa Tuhan. Maka yang paling menentang adalah orang-orang kaya yang memiliki masa. Ini. Jadi itu sebabnya kenapa yang pertama kali memenuhi dakwah Nabi ini kebanyakan orang-orang miskin. Karena dakwah Islam karakter pertamanya ini adalah mengeluarkan manusia dari kekuasaan manusia. Jangan menyembah manusia, jangan mengkultuskan manusia, jangan tunduk sujud kepada manusia walaupun itu penguasa, walaupun itu pemimpin, walaupun itu orang yang kaya. Makanya orang kaya, penguasa yang punya banyak masa tidak berkenan menerima dakwah Nabi. Kehilangan pamor nanti dia, tidak memiliki masa lagi. Karena Tuhan dibawa oleh Nabi Muhammad cuma satu, itulah Allah yang disembah. Firaun bukan Tuhan, Qarun bukan Tuhan. Ini makanya ditentanglah ajaran seperti ini. Ini Bapak-bapak ya,
yang hikmah kenapa yang mengikuti Nabi orang-orang yang miskin. Terus tadi kita juga sudah membahas hikmah pertama kenapa Nabi sembunyi-sembunyi. Ini saja, mudah-mudahan sudah jam 6, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu mudah-mudahan bisa ditangkap siapa yang pertama kali memeluk Islam, kenapa Nabi sembunyi-sembunyi, kenapa yang kedua pengikut Nabi itu orang-orang miskin. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ada pertanyaan.